Pernah nggak lu mikir gimana rasanya punya otak yang bisa lihat hukum alam sebelum orang lain? Itu yang terjadi pada Archimedes. Archimedes lahir di kota Syracuse, Sisilia, tahun 287 sebelum Masehi. Sejak kecil dia beda. Sementara anak-anak lain main-main, Archimedes sudah penasaran sama benda-benda yang bergerak. Kenapa batu jatuh lebih cepat daripada daun? Kenapa air mengisi ember tapi bisa tumpah saat digoyang? Semua pertanyaan sederhana. Itu jadi awal dari pemikiran besar yang bakal mengubah dunia. Dia bukan cuma jenius teori, tapi juga pragmatis. Archimedes suka nyentuh dunia nyata. Dan dari dunia nyata, dia menemukan hukum-hukum yang bahkan sampai sekarang masih dipakai. Salah satu momen legendaris adalah prinsip Archimedes. Ceritanya Raja Hiron II minta bantuan Archimedes buat mengecek mahkota emasnya tanpa merusaknya. Archimedes mikir keras, sampai akhirnya dia masuk bak mandi. Dan begitu air tumpah, dia teriak, "Eureka!" Intinya, dia nemuin bahwa benda yang dicelupin ke air bakal mengalami gaya angkat yang sama dengan volume air yang dipindahkan. Itu bukan cuma teori keren. Ini dasar kapal bisa terapung, kapal selam naik turun air, dan perhitungan berat benda di laboratorium modern. Bayangin kalau nggak ada prinsip ini, kapal laut bisa tenggelam begitu aja tanpa perhitungan ilmiah. Tapi Archimedes nggak berhenti di situ. Dia juga bikin tuas dan katrol, dan bilang, "Berikan aku titik tumpu, dan aku bisa mengangkat dunia." Bayangin dia udah ngerti. Mekanika sederhana yang jadi dasar, alat-alat modern, dari derek pelabuhan sampai alat fitness, ribuan tahun sebelum Newton lahir. Dan kalau lu pikir itu cuma soal main-main di laboratorium, salah. Archimedes juga mikir soal perang dan pertahanan kota. Waktu Syracuse diserang Romawi, Archimedes bikin mesin-mesin perang, katrol raksasa buat ngangkat kapal, cermin pembakar matahari yang bisa membakar kapal musuh, bahkan alat-alat pelempar batu raksasa. Dia bukan cuma ilmuwan, tapi engineer perang yang inovatif. Sekarang coba kita bawa teori Archimedes ke dunia modern. Misal prinsip apung. Kapal laut terapung karena volume air yang dipindahkan sama dengan berat kapal. Kapal selam bisa naik turun karena menambah atau mengurangi air di tangki balast. Bahkan pengukuran volume benda padat, dari emas sampai batu meteor, masih pakai hukum Archimedes. Bahkan kita bisa tarik analoginya ke bumi. Misal kerak bumi dan laut. Kerak samudera lebih tipis dan padat, sedangkan kerak benua lebih tebal tapi lebih ringan. Konsep isostasi, bagaimana kerak mengapung di mantel mirip prinsip Archimedes. Benda yang lebih ringan akan mengapung di medium yang lebih padat. Jadi, kos Archimedes 2000 tahun yang lalu sudah memberi kita kerangka pemikiran buat memahami bumi sendiri. Archimedes juga jenius dalam matematika dan geometri. Dia bisa ngitung luas dan volume benda melengkung, pola, silinder, parabola, dengan metode yang nyaris kayak integral modern. Bahkan, dia bisa nemuin angka P dengan presisi tinggi menggunakan geometri poligon. Bayangin sebelum kalkulus ditemukan, dia udah mendekati hal-hal yang sekarang kita pelajari di SMA. Dan dia nggak cuma teoritis. Archimedes selalu kasih contoh nyata, supaya orang biasa ngerti, kalau lu mau ngangkat batu berat, pakai tuas. Kalau mau tahu berat mahkota, pakai air. Filosofi ini bikin ilmu pengetahuan jadi hidup, bukan cuma tulisan di gulungan papirus. Tapi hidupnya nggak selalu aman. Kota Syracuse diserang Romawi. Archimedes, yang saat itu lagi ngulik masalah geometri di tanah, ditembak mati oleh tentara. Kata-kata terakhirnya konon, "Jangan ganggu lingkaranku." Menunjukkan betapa dia mencintai ilmu lebih dari segalanya. Tragis tapi warisannya abadi. Hingga hari ini nama Archimedes identik dengan prinsip apung, kapal, kapal selam, laboratorium, tuas dan katro, mesin, alat berat, fisika dasar, matematika and geometri, integral, volume, dan analisis modern. Kreativitas pragmatis, inovasi yang bisa diterapkan langsung di dunia nyata. Kalau kita tarik ke hidup sehari-hari, Archimedes ngajarin, ilmu pengetahuan itu bukan sekadar teori. Itu soal mengamati, merasakan, dan mencari jawaban dari alam sekitar. Dari bak mandi, batu, sampai kapal, semua bisa ngajarin sesuatu. Dan itu alasan kenapa Archimedes tetap relevan. Teori dan prinsipnya nggak cuma bertahan di buku sejarah. Dia jadi jembatan antara rasa ingin tahu, manusia dan aplikasi nyata yang sampai sekarang kita nikmati.